Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan video mengenai 3 benih padi yang menjadi rekomendasi di musim penghujan atau di musim ke-1. Musim tanam ke-1 biasanya diawali di bulan Oktober-November. Untuk tahun sekarang ini, karena ada gejala El Nino, diperkirakan di daerah Jawa Barat yaitu sekitar November bisa mulai tanam padi dengan curah hujan yang lumayan sudah mulai tinggi. Oleh karena itu, para sahabat tani di Nusantara ataupun para petani dimanapun berada bisa memilih jenis padi yang ketahanan terhadap hama, terutama hama orang batang coklat, dan dari penyakit hawar daun bakteri, BLB ataupun kresek. Kang Mumu di sini akan membagikan 3 jenis benih padi yang tahan terhadap hama dan penyakit yang cocok di musim penghujan. Selain itu, kerobohan dari si jenis padi ini lebih tahan. Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai akhir biar gak salah paham. Impari 50 merupakan jenis impari terbaru yang memiliki produksi tinggi dan ketahanan terhadap hama dan penyakit yang sangat tahan. Varietas ini merupakan hasil silang ganda antara Cisantana MR183 dengan F1 IR66160, di mana Impari 50 Marem ini memiliki rendemen beras kepala cukup tinggi, yaitu 88,8%. Menakjubkan bukan ini? Namun ada kelebihan juga ada kelemahan. Ini produktivitas yang sangat tinggi dengan rata-rata 7,4 ton per hektarnya. Dengan potensi hasil bisa mencapai 9,6 ton per hektarnya. Batang yang kuat dan kokoh, tahan hama sama penyakit, terutama hama wareng, kemudian penggerek batang dan juga HDB, serta tahan terhadap penyakit blas. Memiliki kekurangan menurut Kang Mumu, karena daerah Kang Mumu biasanya mengkonsumsi jenis-jenis padi yang pulen, tapi ini tipe nasinya perak. Tapi bagi para sahabat Kang Mumu yang biasa menanam padi dengan jenis tipe nasi yang perak, ini menjadi rekomendasi karena ketahanan dari hama dan penyakit dan juga tahan dari roboh, kemudian produksi yang tinggi. Ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi para sahabat Kang Mumu, karena di daerah tertentu ini biasanya nasinya digunakan untuk nasi goreng ya para sahabat. Walaupun bagi para sahabat yang tidak menyukai dengan jenis padi yang tekstur nasi yang perak, tapi dengan ketahanan terhadap cuaca ekstrim
di tahun sekarang ini menjadikan rekomendasi karena selain ketahanan dan produksi yang tinggi, ini juga tahan terhadap perubahan cuaca. Karena perkiraan dari BMKG tahun sekarang ini perubahan cuaca yang lumayan ekstrim. Padi Kolosebo. Jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Jawa Barat. Untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam. Untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan per rumpunnya. Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir per malainya. Lumayan banyak ya. Untuk berat bobot gabah per 1000 bulir ini lumayan 30 gram. Ya lumayan agak sama ya dengan C2. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 95 cm. Kemudian untuk panjang malai sekitar 30 cm. Untuk rasa nasi pulen. Potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Jenis padi ini tahan rebah, cocok sekali ditanam untuk musim penghujan. Dan ini juga tahan terhadap penyakit HDB ataupun kresek dan jamur patah leher, jamur blas, dan agak tahan terhadap orang batang coklat. Dan yang satu lagi ini toleran terhadap tanah asam. Jenis padi pada herang 02. Ini merupakan jenis padi yang memiliki umur yang lumayan genjah yaitu 95 hari setelah tanam. Kemudian memiliki malai yang sangat panjang. Malainya ini bisa mencapai dengan 37 cm. Ini cukup panjang menurut Kang Mumu. Untuk jumlah bulir per malainya yaitu mencapai 400 bulir. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 anakan per rumpunnya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning, warna beras putih tak berkapur dengan potensi bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Kemudian untuk rasa nasi sendiri ini lumayan pulen dan juga perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah karena tahan terhadap asam-asaman, toleran untuk tanah asam, kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air. Ini cocok ditanam di musim 1, musim 2 ataupun di musim ketiga. Jadi para sahabat Kang Mumu, ini merupakan rekomendasi untuk tanam di tahun 2024 karena selain memiliki produksi yang tinggi dan juga malai yang panjang, batangnya ini sangat kuat dan kokoh sehingga tanaman ini tidak mudah roboh. Kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit juga ini tahan terhadap hama burung, kemudian tahan terhadap orang batang coklat dan juga penyakit PLB atau kresek ya. Selain tahan terhadap hama dan penyakit, ini juga toleran terhadap tanah yang asam.
Jenis padi ini memiliki bobot yang sangat tinggi, yaitu 33 gram per 1000 bulirnya. Bagi para sahabat ataupun para petani di Nusantara, untuk pembelian benih bisa dilihat di kolom deskripsi, di sana ada linknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.